Oke, kita langsung nomor satu. Ini didapetin dari soal TOTKA di Quora tahun 2020. Langsung aja coba yang nomor satu. Oke, oke. Nomor satu, eh, untuk soal matematika, kita langsung aja ke pertanyaannya dulu. Ke pertanyaannya dulu, baru nanti kita balik lagi ke informasi yang diketahui di soal. Nah, di sini pertanyaannya adalah urutan negara dari suhu terendah sampai tertinggi. Terendah sampai tertinggi. Berarti dari paling bawah naik ya. Negara-negara tersebut punya suhu sebagai berikut ya yang ada di tabel. Oke, kita di sini bisa ingat-ingat materi bilangan ya. Garis bilangan, kita pakai garis bilangan. Ya, kalau sudah paham ya bisa langsung saja. Sudah terlihat mana yang paling kecil, sebenarnya sudah nampak ya. Tapi di sini kakak akan coba jelasin lebih detailnya lagi. Oke, kita mulai dari di sini 0. Ingat ke kanan itu positif, yang mana bilangan positif ini semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Oke, ini bisa diteruskan ya, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri adalah bilangan negatif dimulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Di mana bilangan negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sehingga kita sudah bisa melihat nilai yang paling kecil di sini adalah, nah di sini ada -4 sama -3. Sudah jelas ya, -4 ini akan yang paling kecil. Jadi Kanada ini nanti nomor satu. Kemudian selanjutnya setelah Kanada, Rusia yang kedua. Oke, kemudian 2,2 dan 1,4 adalah bilangan positif, sehingga yang terkecil setelah Rusia adalah Mongolia, baru yang paling besar ada yang 2,2 ya suhunya. Berarti ini yang terakhir. Berarti jawabannya adalah Kanada. Oke, berarti ini A dan B jelas salah. Antara C dan D Kanada, setelah Kanada adalah Rusia. Oke, langsung aja eliminasi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk garis bilangnya yang membantu aja ya untuk penjelasan. Kalau sudah paham, langsung aja dieliminasi aja. Mana yang paling tepat. Oke, lanjut yang nomor 2. Nomor 2, kita coba hapus dulu ini ya. Oke, nomor 2. Oke, langsung ke pertanyaannya dulu. Kombinasi jawaban berikut yang bisa dicapai Raka ya. Kombinasi jawaban berikut yang bisa dicapai Raka. Kita coba. Di sini ada tabel, kita baca seorang siswa dikatakan tuntas, dikatakan dikatakan tuntas. Oh, sebentar. Ini kenapa nih? Spotlightnya enggak. Kita tunggu ya. Oke. Oke, udah ya. Aktif ya. Nah, ini seorang siswa dikatakan tuntas jika siswa tersebut mendapatkan minimal 50 poin pada ulangan harian yang terdiri dari 20 soal. Jadi soalnya ada 20. Kalau benar semua, bukan ya? Iya, dapat 50 poin pada ulangan harian yang terdiri dari 20 soal. Raka mengerjakan dengan berbagai kombinasi jawaban. Ia ingin mendapatkan 50 poin agar nilainya terkategori tuntas. Oh, minimal 50 poin itu ya paling tidak bagaimana caranya bisa dapat 50 poin gitu ya, 20 soal karena jawabannya punya nilai seperti yang di tabel. Kalau benar, kalau benar nilainya
plus 4. Kalau salah dikurang 2. Kalau tidak dijawab 0. Kalau masing-masing nanti punya 5 soal benar berturut-turut dapat tambahan plus 5. Jadi maksudnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 misal benar semua itu dapat tambahan 5. Ya, maksudnya 5 benar berturut-turut. Oke, kita coba yang pertama dulu, kemungkinan pertama. Raka menjawab 13 jawaban benar dan satu jawaban salah tanpa strik. Jadi nggak dapat tambahan plus 5-nya nggak ada ya. Berarti cukup 13 benarnya. Kalau benar berarti dapat tambahan 4. Jadi 13 kali 4. 13 kali 4 berapa? 52. Dapat 52 poin dan satu jawaban salah. Berarti 1 kali -2. Ingat ya, kalau yang depan positif, yang belakang negatif atau berbeda, berarti jawabannya negatif. Oke, kita tambahin 52 ditambah -2. 52, gitu kan penulisannya ya, ditambah -2. Kalau ada dua tanda yang berdekatan, maka ambil salah satu. Plus ketemu min, yang diambil adalah yang min. Oke, berarti dapat poinnya 50. Berarti untuk pilihan yang pertama ini masih masuk kategori tuntas ya. Ini masih masuk. Terus Raka menjawab 12 jawaban benar. 12 jawaban benar. Berarti kita ini yang pertama. Terus yang kedua kita coba 12 kali 4. Oke, untuk yang salah nggak perlu dihitung ya, karena nilainya 0. Jadi kalau itu tadi 13 benar dan satu salah, berarti sudah 14 soal terjawab, ada 6 soal yang tidak terjawab. 6 kali 0, 0. Kalau ditambahin pun 50 tambah 0, jawabannya sama ya. Jadi kita nggak perlu hitung yang tidak dijawab. Oke, lanjut yang kedua. 12 kali 4 kan jawabannya 48 ya. 48 dan 2 jawaban salah. Berarti 2 kali -2. Ini dapatnya -2. Kemudian dengan satu strik. Satu strik itu berarti kita nggak tahu dari nomor berapa, tapi 12 jawaban itu ada yang 5 jawaban berturut-turut benar. Berarti dapat tambahan plus 5. Berarti kalau kita buat soalnya menjadi 48 ditambah -2 ditambah 5 ya. Oh, di bawahnya aja gini ya. Sebentar. Habisnya langsung di bawahnya gini aja ya. Dapat 48 poin ditambah salahnya 2 ditambah tambahannya 5. Jadi cara ngitungnya gini. Sama dua tanda yang berdekatan kita ganti jadi 48 kurang 2 dapat 46. 46 ditambah 5 berarti masih 51. Nah, berarti masuk kategori tuntas, ya kan? Poin kedua. Terus poin ketiga, Raka menjawab 14 jawaban benar dan sisanya tidak dijawab tanpa strik. Sisanya tidak dijawab kan berarti poinnya 0 ya. Berarti kita cukup ngaliin 14 kali 4 aja. Di atas ya, di atas ini, di atas yang pilihan ketiga. Berarti yang kita hitung 14 soal aja yang dijawab benar. Berarti dikali 4. Dapat 56 ya. 56. Dan sisanya tidak dijawab. Sisanya kan berarti 6. 6 tidak dijawab. 6 kali 0, 0 tanpa strik. Jadi nggak ada yang berturut-turut benar. Berarti poinnya hanya 56. Ini tuntas juga sih ya, tuntas. Kemudian
Yang terakhir akan menjawab 10 jawaban benar. 10 jawaban benar berarti 10 kali 4 dapat 40 dengan satu strik. Satu strik itu berarti ada 5 jawaban yang berturut-turut benar, berarti dapat tambahan 5. Oke, udah ya. Berarti 45 kurang dari minimal yang ditentukan. Berarti kategori tidak tuntas. Berarti nanti kalau dijawab di TKA yang perlu dipilih, kalau misalnya di sini kotak biasanya itu pilihannya bisa lebih dari satu. Ya, ini berarti di checklist, checklist, checklist. Berarti yang salah tidak perlu dipilih. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ada gambar apa nih? Bolu ya, bolu panggang. Nomor 3 ada resep cara membuat kue bolu panggang lembut. Oke ya, ini ada sebentar ya. Oke, kita lanjutin ya. Dengeran suara musik-musik ya. Oke, sebentar. Oke ya, lanjut. Eh, Gambar bolu. Kemudian kita pilih di sini ada 100 gram gula pasir ya. Nanti bisa kita baca, kita langsung aja ke poin yang diminta. Ibu akan membuat 5 buah bolu dan saat ini ibu memiliki 1/8 kilogram tepung dan setengah kilogram gula pasir. Oke. Nah, jadi kita perlu menentukan benar atau salah. Itu benar atau salah. Pernyataan-pernyataan berikut. Nomor 1 dulu. Ibu memerlukan vanili sebanyak 1/3/4 sendok teh ya. Ya, sendok teh. Tengah sendok teh ya. 1/3/4 sendok teh. Nah, kita lihat di sini eh ini adalah ini resep satu kue nih yang ada di sini. Ini resep membuat satu kue. Sedangkan ibu akan membuat 5 buah bolu. 5 buah bolu. Kalau 5 buah bolu, satu vanilinya 1/4 ya, vanili. Ini vanilinya 1/4. Vanilinya butuh, tuh, kenapa nih pennya? Vanilinya butuh 1/4 satu bolu. Kalau 5 bolu berarti tinggal kita kaliin aja. 5 kali 1/4 sendok teh. Berarti tinggal, kalau perkalian pecahan tinggal atas kali atas aja. 5 kali 1, 5. Bawahnya tetap 4. 5/4 sendok teh. Nah, di pernyataan itu 1/3/4 sendok teh. Benar atau salah? Nah, di sini kan bentuknya beda. Kalau 5/4 itu bentuknya pecahan biasa. Ya, ini pecahan biasa.
pecahan biasa, sedangkan di pernyataan ini adalah pecahan campuran. Jadi kalau ingin tahu nilainya itu sama atau enggak harus dirubah dalam satu jenis. Nah, 5 per 4 ini kita rubah ke pecahan campuran. Masih ingat caranya? Nah, caranya adalah dengan tulis aja penyebutnya. Nah, kemudian penyebutnya dikali berapa yang dekat sama 5 nih. Dikali dengan satu. Angka satunya ada di sini. Nah, 4 kali satu itu kan baru 4. Ditambah berapa supaya 5? Ditambah satu. Ya kan? Ditambah satu. Tapi di sini kan ya ditambah satu ya. Jadi di sini hubungannya kali, di sini hubungannya tambah. Jadi satu per 4. Oke, berarti kalau seperempat sendok teh itu satu resep bolu, kalau 5 buah bolu berarti kan 5 per 4. 5 per 4 itu satu per 4 sendok teh. Berarti nomor satu jawabannya salah. Ya, jawabannya salah. Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, ibu perlu membeli tepung terigu minimal 3/8 kilo. Hapus dulu ya. Ganti deh, oke ya. Nah, perlu 3/8 kilo. Maksudnya ini butuh 3/8 kilo dari untuk membuat 5 buah bolu. Di informasi itu udah dikasih tahu bahwa ibu sudah memiliki 1/8 kilo, sudah punya 1/8 kilo. Berarti kira-kira ini cukup atau lebih atau kurang nih, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di resepnya. Di resepnya satu satu bolu itu butuh 100 gram tepung terigu. Ya, satu bolu. Ini di sini ya pernyataannya, satu bolu perlu 100 gram tepung terigu. Satu bolu itu 100 gram tepung terigu. Sedangkan kita mau bikin 5 bolu. 5 bolu. Berarti 5 kali 100 gram kan. 5 kali 100 gram kan 500 gram. 500 gram. Nah, di sini satuannya beda ya. Yang ini gram, sedangkan yang di sini kilogram, yang di informasi kilogram, yang di pernyataan juga kilogram. Berarti kita harus membuat satuannya ini sama supaya nilainya terlihat juga. Nilai beratnya jadi terlihat. Oke, 500 gram. Kita tahu bahwa 1 gram itu adalah 1 kilogram itu kan sama dengan 1000 pennya ya. 1000 gram. Berarti kalau 500 gram ini setengah kilo. Ya kan? 1000 gram 500 gram ini berarti setengah kilo. Berarti 5 bolu itu butuh setengah kilogram. Setengah kilogram. Sedangkan ibu sudah memiliki 1/8 kilo. Ya, ibu sudah punya 1/8 kilo. Nah, maka ini kurang atau lebih? Nah, cara melihatnya adalah kita harus menyamakan pecahannya nih. Pecahannya ini sudah sejenis, tapi untuk melihat nilainya ini apakah sama atau lebih berat atau lebih kecil, kita samain aja penyebutnya. Oke, kita samain penyebutnya. 1/2 sama 1/8 berarti KPK-nya kan 8 ya. Kita samain ini 8, ini juga 8. Oke, 2, ini 2 ke 8 itu kan dikali 4. Berarti 1 juga yang atas, pembilangnya juga dikali 4. Berarti ini dapatnya 4. Nah, kalau ini karena bawahnya tetap 8, atasnya juga tetap 1. Oke ya. Jadi 5 bolu itu butuh 4/8 kilo. Kesimpulannya 5 bolu
itu dapat 4/8 kilo. Ibu sudah punya 1/8 kilo. Ibu udah punya 1/8 kilo. Berarti ibu perlu membeli lagi nih ya, perlu membeli lagi. Berarti kan kurang ya, ya kan? Kalau 4/8 masih punya 1/8 kan berarti kurang. Berarti perlu beli 4/8 dikurang 1/8. Sama dengan bawahnya udah sama-sama 8, berarti langsung atasnya aja yang dikurang. 4 kurang 1, 3/8. Berarti ya minimal harus punya 3/8. Ya, minimal harus punya 3/8. Kalau kurang dari 3/8, maka itu kurang dari resep yang akan dibuat. Oke, berarti ini tadi jawabannya salah. Terus yang kedua jawabannya benar. Ya, berarti benar ya, butuh 3/8 kilogram lagi. Oke, ingat-ingat ya, 1 kilogram adalah 1.000 gram. Oke, kemudian yang ketiga, gula pasir yang dimiliki ibu sudah cukup. Kita lihat satu bolu itu butuh 100 gram gula pasir. Oke, satu bolu itu butuh 100 gram gula pasir. Berarti kalau 5 berarti butuh 500 gram. Nah, sama nih ya. Sama kayak tadi tepung. Oh ya, emang sama ya. Berarti nih, ganti warna biru yang ini sama nih. Berarti kalau 1 gram butuh 1 bolu butuh 100 gram, berarti 5 bolu butuh 500 gram gula pasir. Sedangkan ini di informasi udah dapat setengah kilo gula pasir. Oh ya benar, 500 gram itu kan setengah kilo. Ya, berarti benar ya. Berarti sudah cukup. Ya, betul. Sudah cukup. Berarti jawabannya salah, benar, benar. Oke. Kayaknya di bawahnya masih ada pilihan gandanya ya. Jawabannya salah, benar, benar. Kita coba ke bawah ya. Ini kakak hapus dulu. Sebentar. Salah, benar, benar. Oke, berarti jawabannya yang salah, benar, benar. Oke, yang ini. Yang C ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Satu soal lagi ya. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi di sini ada gambar, sebuah gambar denah, ya diketahui skalanya. Kemudian kita coba langsung ke pertanyaannya aja. Untuk membuat iklan, ia harus mencantumkan informasi mengenai luas tanah dan luas bangunan. Perkiraan luas bangunan berdasarkan denah tersebut adalah Oke. Dan di sini sebenarnya karena skalanya 1/100, sebenarnya ini udah terlihat sih ya, udah sangat terlihat. Di sini udah sangat terlihat. Kita lihat aja kalau ke sini 1 cm, kita hitung kotaknya, ukurannya ya, ukuran lebar dan panjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita anggap ini panjangnya 10 deh. Coba kita lihat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 10. Oke ya, sebenarnya udah kelihatan sih kalau kita lihat di sini 10 kali 10 itu kan 100 ya. Ya, kayaknya paling mendekati ya D, 100 meter persegi. Tapi kalau lebih pahamnya di sini kakak akan jelasin dari materi skala. Masih ingat ya segitiga yang seperti ini? Oke. Oke ya, ini
JS, ingat yang ada S-nya itu di bagian bawah, ini S, dan yang paling atas JP. Masih ingat kan? JP itu adalah jarak pada peta atau gambar. Boleh peta, boleh gambar. Pokoknya bagian gambar-gambar gitulah ya. Atau jarak pada denah juga boleh. Jarak pada peta atau gambar. Kalau JS, ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Kalau S jelas S ini skala. Oke, diingetin lagi ya. Materi kelas berapa ya? SD kayaknya udah sih. SD kayaknya ada deh ya skala. Kelas 6 atau kelas 5. Oke, diingat-ingat skala itu satuannya harus sentimeter. Jadi nanti kalau satuannya belum sentimeter harus dirubah. Terus jarak sebenarnya itu satuannya meter, bisa kilo. Terus jarak pada petanya sentimeter juga ya karena digambar jadi lebih kecil. Oke. Karena di sini berdasarkan luas bangunan berdasarkan denah dan di sini kita lihat ya satuannya meter udah jelas pasti dia tanya yang jarak sebenarnya. Oke, berarti kita pakai rumus jarak sebenarnya. Ingat di sini hubungannya adalah ini yang warna biru ini hubungannya bagi. Terus yang warna merah atau ganti B ya, warna kuning, ini garis yang seperti ini hubungannya kali. Berarti jarak pada JS itu rumusnya JP per S. JP per S. Itu ya. Kalau S, misalnya nanti dia tanyanya S, berarti rumusnya JP per JS. Kalau tanyanya JP, berarti rumusnya JS kali S. Kayak gitu ya. Kita fokus ke JS, karena yang ditanya sekarang luas bangunan. Nah, JP kita lihat jarak pada petanya, kita hitung aja ya. Ini kan sama-sama 10 cm nih. Ya, jarak pada petanya kan sama-sama 10 cm. Jadi kita ambil aja salah satu ya, karena sama aja. Berarti JP-nya 10 cm. Skalanya ini ya, skalanya 1:100. Kakak nulisnya 1/100. Atau boleh juga ditulisnya 10 dibagi, pernya itu diganti bagi, dibagi skalanya 1:100. Oke. Jangan lupa cara menyelesaikan pembagian pecahan itu, tanda baginya diganti kali, tapi ini dibalik nih. Ya, dibalik jadi 100/1. Satu di bawah nggak perlu ditulis. Ya, boleh. Satu di bawah nggak perlu ditulis kalau dalam pecahan. Berarti 10 kali 100 itu kan 1000 ya. Tinggal 1 kali 1, 1. Nolnya disalin aja ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ingat, JS tadi satuannya adalah meter. Nah, ini tadi kan satuannya masih senti ya. JP itu senti, JS juga senti, berarti jawabannya juga senti. Tapi kita rubah ke meter. Senti ke meter naik 2 tangga, berarti coret aja 2. 1, 2. Oke, ada. Oke. 10. 10. Oh ya benar-benar 10 meter ya betul. Ya 10 meter ya. Oh, belum sampai jawabannya. Karena dia tanyanya luas, ya berarti kita masukin ke luas. Karena bentuknya tadi itu skalanya sama-sama 10 cm, berarti ini bangunannya bentuknya persegi. Ya, luas persegi itu sisi kali sisi. Sehingga sisinya tadi eh, panjang sesungguhnya gitu ya. Sisi sesungguhnya 10 meter. Berarti 10 meter kali 10 meter. Berarti 10 kali 10, 100. Sebenarnya ini bisa langsung ditebak tadi di awal ya. Paling mendekati gitu ya yang D. Nah ini kalau cara perumusannya seperti ini. Oke, sampai sini dulu ya.
Di video selanjutnya nanti kita coba soal nomor 5 sampai nomor 10. Terima kasih. Assalamualaikum.